Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun fi watanina al-Indonesia, hafizakumullah wa ra'akum. Usikum nafsi bitaqwallah amdithali awamir ijtinabi manhiyatihi wa an tajtahidu fi al-ashr al-awakhir fi hadhihi al-ashr al-awakhir min Ramadan fi ta'atillah, fi dhikrihi, fi sadaqat al-mabarrat wa fi al-istighfarat, fi qiraatil Qur'an, khatamat wa nailil khatamat wal fawz bil khatamatil qur'aniyah linafuza wa iyyakum bi lailatul qadr fi fadailiha wa nafahatiha wa barakatiha linas'ad linakuna wa iyyakum minal su'ada al-faizin di dunia wal akhirah. Amin. Pada siang ini saya karena tidak ngajar dan tadi mendengar ceramah ayah saya tentang Indonesia, beliau menitipkan agar umat Islam, khususnya orang NU, warga NU, menetepi pada PBNU, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 45. Beliau berpesan kepada kita untuk menetepi 4 itu, tentunya karena beliau ulama besar, beliau adalah guru kita semua. Tentunya bukan berarti meninggalkan akidah tauhid, meninggalkan syariat. Justru PBNU atau Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 45 itu dimaknai, kandungannya dimaknai dengan makna-makna yang selaras dengan syariat Islam atau agama Allah SWT. Karena beliau dalam jabarannya kemudian membahas tentang Garuda Pancasila, lambang Garuda yang ada sayapnya itu 17-nya ada 2. Nah, Indonesia merdeka 17 Agustus 45, dan ada 17 lagi, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928 yang merupakan cikal bakal atau jalan menuju kepada kemerdekaan. Itu terpautnya waktu antara Sumpah Pemuda 28 dengan 45 itu ada 17 tahun. Beliau bercerita di rumahnya ada gambar Garuda 45. Itu beliau cerita, aku nek sholat tak delok Garuda
sayapnya itu. Sayapnya saya lihat biar saya ingat rukun sholat itu ada 17, rakaat sholat 5 waktu juga ada 17. Kemudian beliau cerita tentang lambang NU, Nahdlatul Ulama, hurufnya 17, bacaannya 6 kali. Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama 6 kali bacaannya. 11 tambah 6 berapa? 17. Allah alam sab. Walhasil beliau mengkaitkan atau berpesan dengan halus supaya Indonesia ini, umat Indonesia ini, lebih-lebih orang NU ini netepi sholat dengan bahasa Arab. Netepi sholat dengan bahasa Arab. Jangan sampai berbahasa Indonesia dalam sholat, tetap bahasa Arab. Syukur bahasa Arab ini dipelajari di sekolah-sekolahan pelajaran agama. Apa jenenge? Yang pernah dulu diundang-undangkan itu di sekolah-sekolah. Ya, pendidikan agama Islam itu adalah kewajiban kan, ada keputusan negara. Syukur bahasa Arab artinya sholat pakai bahasa Arab dan dimaknani dan seterusnya. Kemudian beliau cerita ulama Indonesia walaupun kiai-kiai itu walaupun nggak bisa bahasa Arab tapi iso maknani kitab, ngerti kitab kuning, iso ngerti maknane apa bacaan-bacaan di sholat. Itu faedahnya kita belajar bahasa Arab di pesantren atau di sekolahan-sekolahan yang ada pelajaran Arabnya, khususnya pelajaran agama, arkanus sholat dan seterusnya. Kemudian beliau cerita juga di situ bahwa Rasulullah SAW itu tugasnya di samping Nabi dan Rasul itu punya tugas keagamaan sekaligus kepolitikan, yaitu membebaskan bangsa Arab dari penjajahan. Karena Arab bagian Tabuk ke utara dikuasai oleh Romawi, Arab selatan yaitu Yaman dijajah oleh Ethiopia, sebagian dijajah Ethiopia dan sebagian dijajah oleh Persia. Qatar, Imarat, Bahrain dijajah oleh Persia dan Oman ya, dijajah oleh Persia. Ini dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW, ini Arab dibebaskan, dimerdekakan bangsa Arab. Rasulullah SAW membawa misi membawa cita-cita gitu ya, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Arab, dan satu negara Arab, kata beliau. Maksudnya ya negara Islam yang didominasi oleh Arab dengan bersumber hukum-hukumnya dari Quran hadis tentunya. Hasil dari
ceramah itu yang baru saya dengarkan, mumpung ingat, itu saya simpulkan beliau berpesan supaya pendidikan agama itu jangan ditinggalkan. Bahasa Arab, kitab kuning, Alfiyah, Imriti, Jurumiyah atau Awamil, khususnya di pendidikan pesantren itu jangan sampai ditinggalkan, karena itu sebagai simbol atau syiar Islam, itu menguatkan iman. Beliau berdalil dengan hadis ahibbul araba li thalathin li anni arabiyyun wa li anna al-Qur'an arabiyyun wa lughatu ahli jannah arabiyatun. Walaupun ini perlu dicek hasanatnya ya. Kalau hadis syubbanunal yawm rijalunal ghad itu saya kira bukan hadis, itu adalah makalahnya Mustafa Al-Ghulaini ya, dalam kitab Mawa'idul Idatun Nasi'in. Wallahu a'lam. Dan pada kesempatan ini kami dengar atau kami baca di kiriman-kiriman teman-teman saya bahwa sekarang sudah diketok undang-undang tentang corona ya, tentang virus corona, yang mengesahkan pemerintah hutang 400 triliun lebih untuk penanganan. Padahal pemerintah defisit ya 500 triliun ya. Uang negara ini defisitnya 500 triliun, belum bisa membayar utang-utang yang infrastruktur yang dari Cina. Karena utang dari Cina itu sangat memberatkan. Negara-negara yang pernah utang dari Cina, khususnya di Afrika, itu sekarang asetnya sudah dikuasai oleh Cina semua. Nah, itu banyak yang diutangi Cina sekarang menjadi asetnya dikuasai Cina, aset negaranya. Sekarang kita juga sudah banyak aset dikuasai Cina. Di Halmahera ada tambang ya, tambang emas. Mana itu di Banten itu apa, baja itu apa? Krakatau Steel ya, itu sudah kukut ya, sudah dimiliki asing. Dan banyak Pertamina ya, banyak kuasai asing. Konawi nikel dan seterusnya banyak sekali. Apalagi ini dikuasai Ahok Pertamina ya. Ini banyak kecurangan di semua negara-negara itu. Semua bensin atau solar turun ya, karena harga turun di dunia. Tapi di Indonesia nggak turun. Itu kan sangat potensi untuk dikorupsi, dikeruk, bukan dikorupsi lagi, dikuras untuk pencalonan presiden dan seterusnya. Naudzubillah. Nah ini UU Corona itu membolehkan pemerintah hutang 400 triliun lebih ya,
tanpa bisa digugat penggunaannya atau pengalokasiannya ya, pengalokasiannya. Walaupun dicurangi nggak bisa, naudzubillah. Ini apa-apaan ini? Ini jelas melanggar Pancasila. Sedangkan BPJS dinaikkan, ya. Ini mana ini? Pancasilanya mana? Sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana rakyat mendapat keadilan sosial? Jadi Indonesia ini sekarang kayaknya sudah menjadi Indochina. Rakyat itu maksudnya rakyat Cina. Na'udzubillah min. Yang pribumi ini nahnu adamuna apa nahnu wujuduna ka'adamina. Nahnul wataniyin wujuduna ka'adamina. Kita seolah-olah tidak dianggap sebagai rakyat Indonesia. Yang rakyat Indonesia adalah orang Cina. Na'udzubillah min dzalik. Sampai begitu. Coba kalau Jumatan diketat-ketati ya. Tapi yang bagian Cina, gereja atau kelenteng, nggak ada pengketatan sama sekali. Mall lolos bebas, Indomaret, Alfamaret bebas. Kalau milik Cina dibebas-bebaskan. Pasar yang banyak Cinanya dibebas-bebaskan. Tapi kalau pasar milik umat Islam diobrak-abrik. Ini di desa-desa diteror. Ora usah riyayanan, ora usah dolan nang tonggo katanya. Gak usah dolan nang dulur, cukup SMS-an. Na'udzubillah min dzalik. Padahal MUI sudah membolehkan salat Id ya. Kalau salat Id berarti boleh dong. Salaman-salaman dan seterusnya. Ketemu keluarga, silaturahim boleh. Mudik juga boleh mestinya. Hasil corona ini sudah banyak pakar yang mendukung saya bahwa corona ini buatan atau senjata biologis ya, yang bocor atau dibocorkan. Sebetulnya corona itu sudah virus COVID ya. Virus COVID itu sudah ada sebelum Nabi Isa ya. Tapi tidak membunuh. Memang menular. Ya, batuk-batuk, influenza, ya apa sih? Influenza. Batuk-batuk itu menular. Katanya ilmu kedokteran, walaupun dalam hadis la adwa. Tapi ini khususnya itu menular, tapi tidak sampai membunuh. Yang mati-mati katanya karena corona itu bukan karena coronanya, tapi karena penyakit-penyakit parah berat ya, penyakit paru-paru, ginjal, diabetes dan seterusnya. Hasil ini corona ini rekayasa atau konspirasi Zionis campur komunis untuk kekuasaan komunis dan Zionis terhadap ekonomi dunia, plus untuk menghilangkan Jumatan, jamaah, taraweh, Idul Fitri, sholat Idul Fitri dan umroh dan haji. Na'udzubillah min. Semoga pemerintahan Saudi terbuka hatinya untuk membuka umroh dan haji, membuka haji ya dulu, dan nanti setelah haji umroh, karena ini jelas-jelas rekayasa konspirasi
WHO bisa disogok ya. WHO itu bukan maksum, bukan nabi, bisa disogok oleh Zionis dan oleh Cina. Ini yang ngeri, hutang kita ini banyak sekali, udah banyak sekali karena infrastruktur ya dan lain-lainnya. Udah gitu mau bikin apa, ibu kota baru yang tanahnya milik orang-orang Cina. Ini berarti kita sudah ini, cuman belum diresmikan. Kita ini sudah bukan Indonesia lagi, Indo-Cina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anies Baswedan kalah dalam masalah reklamasi ya, karena hakim sudah dimiliki oleh orang Cina. Nanti ini masalah UU Corona yang hanya dihadiri ketok itu hanya dari orang 14 ya. Yang lainnya ini melanggar apa? Melanggar demokrasi ini. Alasannya karena takut menular. Lah, nggak usah ditetapkan dong. Kewibawaan apa? DPR harus dihargai ya. Kalau jangan ditetapkan sekarang gitu. Dan sudah kaset penanganan corona enggak. Sudah apa? Andaikan itu benar omongannya WHO, itu sudah kaset. Dan pekerja Cina ratusan orang tiap hari. Sumber corona jelas dari Wuhan, dari Cina. Kenapa enggak disedot itu? Enggak di stop itu. Kenapa orang mudik dari Jakarta nggak boleh, dan seterusnya, bahkan di daerah-daerah ada lockdown? Kenapa begitu? Yang orang Cina kok nggak ini berarti Indonesia sekarang jadi Indo-Cina, tinggal peresmiannya saja, tinggal nunggu peresmiannya. Tapi tolong ini diperjuangkan agar undang-undang corona ini dibatalkan oleh MK. Ya, MK atau MA? MK. Kalau perlu di demo MK-nya, dikeroyok, artinya dipaksa, karena ini melanggar jelas. Begitu juga kenaikan BBJS ya. Ini melanggar MA atau MK. Melanggar keputusan MK sendiri atau MA, saya lupa. Ini jelas melanggar prinsip atau Undang-Undang 45. Jadi ada kaitannya dengan Mbah Mun sendiri. Kita cukup dengan PBNU ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 45, NKRI. NKRI bukan NKRC ya, bukan Republik Cina, Indo-Cina, tapi Indonesia. Jangan sampai jadi Indo-Cina, walaupun sekarang prakteknya sudah ada. Tapi tolong, saya bukan orang politikus, saya bukan orang apa, saya hanya orang pengajar saja. Saya bisa hanya menghimbau saja, nggak bisa mengomando. Saya bukan orang organisator. Kemarin saya dimasukkan dalam 9 tokoh. Saya mengundurkan diri karena saya urusan PKI aja, info-infonya saya taklid kepada Bapak Alfian Tanjung, Bapak Kifli Zen ya, dan Jenderal Sarwani dan Bapak Gatot Nurmantio. Saya taklid urusan info-info itu. Saya nggak ahlinya, tapi saya urusan jiwa anti PKI saya punya, alhamdulillah. Walaupun saya nggak ahli info-info, saya hanya taklid aja, dan itu sudah zahir kekejaman PKI.
membantai ulama di Hadramaut dan akan sudah membantai ulama-ulama di Madiun ya, termasuk saudaranya atau apanya Kiai Dimyati, Kiai Abdul Hamid kalau nggak salah, Kiai Abdul Hamid Termas ya, saudaranya Kiai Dimyati itu dibantai oleh PKI tanpa dikubur, entah kemana jasadnya. Itu kejamnya bukan main. Jadi saya ingatkan lagi selamatkan negara ini dari penjajahan Cina dan lain-lainnya. Selamatkan, tolong UU Corona itu ditolak oleh MK ya. Begitu juga UU haluan negara, ideologi atau haluan negara yang tidak mencantumkan pelarangan PKI itu harus ditolak mentah-mentah, harus kita kembali ke yang semula, yaitu pelarangan PKI, dan tetap pelecehan agama itu dilarang. Melecehkan Nabi Muhammad SAW dilarang. Sekarang tambah banyak orang-orang PKI atau orang Kristen melecehkan Nabi Muhammad SAW karena kawin dengan Siti Aisyah. Memang Rasulullah kawin dengan Siti Aisyah masih muda, tapi nggak langsung dikumpuli, dikumpulinya setelah agak besar. Dan ibunya Sayyidah Aisyah pintar sekali membesarkan Sayyidah Aisyah untuk segar besar, itu pintar sekali. Itu fadl dari Allah SWT. Tapi oleh orang PKI atau orang salibis yang dendam kepada Islam di Indonesia ini selalu diolok-olok. Dan negara kita sendiri secara undang-undang tidak mengizinkan kawin ya secara umur kalau belum umur 18 tahun sekarang. 19. Na'udzubillah. Dulu 17 atau sekarang 19. Ini adalah pengaruh-pengaruh PKI, pengaruh-pengaruh salibis yang benci kepada Nabi Muhammad SAW sudah berpengaruh pada undang-undang Kemenak. Na'udzubillah min dzalik. Itulah keadaannya. Kami prihatin, kami menolak semua kemungkaran itu, yang besar-besar itu, bahkan yang kecil. Kami hanya menghimbau umat Islam untuk bergerak. Saya bukan pengomando, saya bukan politikus, juga bukan organisator. Saya hanya tukang mengajar di pesantren. Minta maaf atas segala kekurangannya saya. Dan yang baik menurut Anda, lakukanlah sebaik-baiknya. Niat ilahi kalimatillah, niat membela Islam dalam bentuk Pancasila, Undang-Undang 45 ya. Walaupun tidak semuanya cocok dengan Islam, tapi insya Allah banyak yang bisa diselaraskan dengan Islam. Allahumma fiq ila aqwamit thariq wa yusril Islam al muslimin fi biladina fi kulli makan wa yaftah abwabal haji wal umrah fi hadhihi sanah wa yaftah abwabal ibadat wal jumu'at wal jama'at lil muslimin wa ta'alumat ta'limat li dinillah fi masyariqil ardi wa maghribiha. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.